Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kali ini saya menghadirkan dalam acara ngobrol bareng menghadirkan salah satu pelajar dari siswa SMA Negeri 1 Ngawi, yaitu nama lengkap Devina Dwi Rianti, tanggal lahir 14 September 2002. Betul ya, Devina? Nama Pak. Oke ya. Assalamualaikum, Devina. Iya Pak, waalaikumsalam. Ya, ini masih daring ya pelajarannya? Iya, masih daring Pak. Masih daring. Oke ya, kita terima saja keadaannya memang kondisinya masih COVID-19. Ya, kita terima pelajaran dalam pembelajaran. Baik, kali ini kita temanya ini muda tapi suka nyinden. Devina ini suka nyinden sejak kapan deh? Sejak SD, SMP atau baru SMA? Awalnya itu dari SD Pak. Soalnya ya kelas 3 SD itu saya yang nabung. Oh, nabung gamelan. Terus tertarik ingin jadi sinden. Itu kemauannya sendiri atau diminta orang tua atau temannya? Itu kemauan sendiri Pak. Kenapa? Apa yang menarik dari sinden? Ya karena saya suka nyanyi Pak. Terus saya kan berkesenian karawitan itu, jadi saya tertarik ke sinden. Itu ya. Sinden lagu gending-gending itu dengan campur sari beda ya, Devi? Sama nggak? Hampir sama Pak, tetapi kalau di karawitan itu lebih Jawanya lebih ke Jawa banget gitu loh Pak, dibanding sama campur sari kan bisa dangdut atau apa gitu. Kalau karawitan itu langgam-langgam halus kayak gending Jawa. Oh gitu. Itu untuk gede-gede itu ada berapa gendeng ya dikuasai Devina? Banyak? Ya banyak Pak, lumayan banyak. Banyak ya. Tapi belajar. Nanti diberikan contoh ya nanti aja ya. Baik. Ya, jadi sejak SD kelas 3 ya. Lanjut sampai SMP. Ya, sampai SMP. Gimana? Iya. Sampai SMP itu awalnya nyinden itu ditunjuk karena mau lomba. Lomba Jawa Sekar Sidonan Madiun. Dan alhamdulillah meraih juara 1. Juara 1 ya. Itu jadi SD kelas 3, 4, 5, 6 terus ya? Iya. Itu masih nabuh Pak itu, belum nyinden. Oh, SD masih nabuh? Iya, masih nabuh. Sindennya sejak kelas 7. 1 SMP. 1 SMP ya. Oke. Itu latihannya di sekolah saja atau sampai rumah latihan lagi? Iya, kalau di sekolah itu latihannya mungkin pas hari Sabtu, pas ekstra. Terus? Di rumah mendengar lagu dari HP sambil belajar. Otodidak kalau di rumah. Oh gitu ya. Otodidak ya? Iya. Apa nggak ada garis keturunan tuh? Mungkin ibunya atau bapaknya suka kerawitan? Nggak ada sama sekali Pak. Nggak ada sama sekali? Nggak ada. Tertariknya apa suka sering lihat wayang atau lihat kerawitan begitu? Iya, sering lihat karawitan dan juga ada ekstra gitu Pak. Jadi tertarik ingin ikut ekstranya. Oh ya, ketika diminta untuk sinden tuh gimana ya gurunya? Devina sini atau gimana? Kan namanya gamelan, kok bisa nyinden tuh gimana? Masih ingat kata-kata gurunya itu gimana? Kata-kata gurunya Pak? Gimana tuh kok bisa nyinden tuh? Taunya dari mana gurunya? Mungkin saat itu diseleksi dulu Pak. Oh, seleksi. Terus? Seleksi dulu baru dipilih yang maksudnya yang menguasai yang bagus gitu. Baru diikutkan kayak lomba-lomba.
Itu kelas 7 ya, kelas 1 SMP ya. Itu waktu SMP itu sering lomba atau kalau hanya lomba saja latihan atau terus latihan? Latihannya itu ketika mau lomba atau terus? Latihannya setiap Sabtu, Pak. Rutin setiap Sabtu habis pelajaran latihan. Oh gitu ya. Ada lomba nggak ada lomba tetap latihan. Terus ditambah otodidak di rumah. Di rumah. Nah, di rumahnya pakai HP dilatih tetangganya. Sama CD kalau dulu, Pak. Oh iya CD ya. CD ya. Oke, terus untuk dukungan orang tua gimana ketika Bapak itu sama latihan sinden? Pak sama Ibu mendukung, Pak. Selagi itu kegiatan positif, orang tua sangat mendukung ya. Ya. Oke. Kemudian itu jadi hampir tiap hari ya di rumah latihan. Kalau di sekolah kan hari Sabtu. Kalau di rumah latihannya? Kalau di rumah mungkin mendengarkan musik gitu sambil latihan-latihan gitu, Pak. Tidak ada latihan khusus untuk vokalnya, ya suaranya nyaring, dan napasnya panjang begitu? Enggak ada? Kalau latihan nafasnya dikasih tahu Pak, yang dulu pelatih karawitan saya itu katanya harus teriak di sawah gitu sekenceng-kencengnya. Gitu. Kalau nggak gitu. Oh gitu ya. Artinya tidak ikut les privat di guru seni itu enggak ya? Di latihan otodidak? Iya, otodidak. Terus selain waktu di SMP, selain lomba, apa aja kegiatannya? Apa maksudnya? Ya. Di SMP itu diambil dari Dispora untuk mewakili untuk lomba kayak dalang kecil gitu loh Pak, dalang muda gitu. Kan ada sindennya, ada karawitannya. Itu mengambil dari sanggar saya dikirim ke Surabaya. Di Surabaya? Dan iya, karawitan dari SMP saya itu pernah meraih 5 penyaji terbaik di Surabaya. Oh, di Surabaya. Dan dikirim Devina bagian ngindennya ya, dengan teman-temannya. Iya. Ya. Tidak pernah berpikir lah, saya coba mau campur sari gitu. Enggak ya? Ya, kalau job itu pernah campur sari Pak. Oh, sudah job waktu SMP? Iya, udah ada. Enggak khawatir mengganggu pelajaran? Ya, yang penting bisa membagi waktu Pak. Manajemen waktu antara belajar sama pendidikan. Oh iya. Itu Devina tuh saudaranya berapa ya? Apa Pak? Saudaranya berapa? Punya adik atau kakak? Punya saudara 2. Yang Devina nomor? 2. Oh iya nomor 2. Kakaknya juga suka nyinden? Kakaknya enggak. Ya, oh gitu. Berarti untuk jobnya itu sering ya? Satu bulan berapa kali rata-rata waktu SMP itu? Dulu itu sebulan bisa 15 kali Pak. Kalau dulu pas 15 kali. Ya, rata-rata 2 hari sekali ada job ya? Ya. Ada yang tiap hari juga job Pak. Oh gitu, satu hari bisa beberapa tempat? Iya. Itu campur sari atau khusus nyinden? Kalau job itu nyinden. Nyinden antara jam 5 sampai jam 8 sudah selesai. Yang karawitan kecil. Begitu, karawitan kecil dengan timnya SMP ya? Iya. Ya. Hasil jobnya tuh ditabung atau gimana? Tabung Pak, buat kuliah nanti. Mau kuliah nanti sampai sekarang ya. Terus sampai SMA masih ada job-job begitu. Masih. Tapi sudah berkurang.
Ya agak dikurangi sih Pak. Mm-mm. Mm-mm. Ya kan SMP saingannya lebih ketat gitu Pak. Jadi lebih dikurangi lah tanggapannya itu. Persaingannya itu, persaingan antar penyanyi. Iya. Oke, oke. Itu untuk apa? Selain karena jadi pernah ikut dalang juga ya, nyinden di sana. Iya, itu dalang. Sejak kapan tuh? Itu juga sejak SMP Pak ikut wayang-wayang kayak Di wilayah Ngawi saja atau luar kota? di luar kota juga Pak, kayak di Ponorogo, Hmm. di Magelang, di Sragen, di Solo, di Solo ya. Terus? ya, di Nganjuk juga pernah Pak. Oke. Itu SMP kelas berapa? SMP kelas 8 kalau saya Oh, itu Pak. kelas 2 ya. Iya. Itu kalau lagi ikut dalam kan sampai pagi biasanya. Itu kalau kecil itu sampai jam berapa biasanya? Biasa Iya pagi. sampai pagi. Sampai pagi. Iya, mungkin kalau pas hari masuk boleh habis goro-goro itu boleh turun dulu. Oh gitu. Dan ditemani orang tua ya. Iya, sama ibu. Oh gitu. Itu SMP, SMA juga masih? Masih Pak. Kelas berapa? Waktu kelas berapa? Apa Pak? Waktu SMA kelas berapa? Atau kelas 10, 11? 10, 11 ini Pak. Kan kelas 12 ini karena corona jadi yang mendapat job gitu Pak. Oh gitu ya. Buat job sendiri nggak bisa. Oke. Jadi uangnya hasil jobnya tuh ditabung ya. Tabung tuh. Iya. Oke. Ada pengalaman atau cerita yang menarik soal dalang kaitan dengan izin dari sekolah? Di SMP misalnya atau di SMA, mungkin pulangnya larut pagi, akhirnya telat sekolah, pernah nggak, Devi? Nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah Pak. Selalu tepat waktu. Tidak pernah telat sekolah? Karena mungkin malamnya habis job, ikut dalang, enggak? Nggak tidur, langsung mandi, langsung persiapan buat sekolah gitu Pak. Di kelas ngantuk, enggak? Agak? Iya, kadang juga ngantuk Pak. Tapi ya mungkin cuci muka biar nggak ngantuk lagi. Oke, iya. Apa gending dengan langgam itu sama nggak, Devi ya, Devina? Kalau gending itu, kalau gending kan kalau gending ini lebih ke sindenan. Kalau langgam itu lebih ke lagu gitu Pak. Agak kepop-popan ya, ngepop begitu. Iya. Coba berikan contoh, Devi. Ini, oh ini langgam, ini gending, bisa nggak? Saya satu sedikit aja. Saya yang gending dulu ya, yang gending dulu. Gending itu kayak Misalkan yang, gimana? Tunggal pasaning pas lebih kayak ke apa ya Pak? Ke sinden, ke Cengkoknya klasik ya, gitu. cengkoknya ya. Iya, mungkin cengkoknya. Kalau langgam ini kayak langgam, misalnya apa langgam? Contohnya apa? Kota Ngawi, kota kecil yang bersih dan hijau, di tengah yang menghampar luasnya alun-alun. Benteng pendam peninggalan Belanda nan silam, dua air bengawan mengapit dengan gemilang. Itu langgam, Mbak. Itu judulnya apa ya, Pak? Ada benteng pendem.
Itu Kota Ngawi, Pak. Oh, Kota Ngawi. Ya. Karya siapa itu? Karya dari Pak Sungkono. Oh, Pak Sungkono. Oke, oke. Jadi tapi kalau ikut di dalang itu ya kadang-kadang ya campur sari, yang langkam, ya gending begitu ya, Devina ya. Itu susah mana, Devi? Menurut Devi itu susah-susahnya mana? Tingkat kesulitannya lebih ke sindenan sih, Pak. Lebih ke gending. Kalau langgam itu kan hafalan. Kalau sindenan itu jadi kita harus paham not dan itu baru bisa. Notasi gamelan itu harus paham baru bisa sindenan. Kalau langgam itu kan cuma nyanyi biasa gitu. Begitu ya. Bisa berikan contoh yang gending yang susah apa kira-kira ya, mungkin agak susah dikit. Coba sekali lagi. Yang gending yang tingkat kesulitannya tinggi misalnya. Contohnya apa? Contohnya kalau mungkin langsungan gini nggak bisa, Pak, harus gitu. pakai gamelan. Ya, nggak apa, pakai pengantar dulu atau apa namanya itu, nggak apa coba, tak dengarkan. Ya, terserah gendingnya apa, mungkin waktu tanggapan wayang tuh atau yang klasik nggak apa, atau nanti. Apa ya, bingung, Pak. Oke, saya ingin mendengarkan lagu gendingnya, suaranya Devina ya, tentang gending. Karena yang anak muda kan sukanya lagu-lagu yang pop, mungkin lagu-lagu barat, malah dari negara lain. Tapi yang nyinden kan agak langka ya. Mungkin banyak anak-anak kalau di film kan banyak anak yang suka lagu-lagu pop. Nah, itu. Iya. Nanti yang gedenya nanti aja ya. Nah, ini gimana ya, Deviana, mulai SD kelas 3 sampai sekarang SMA kelas 12 itu hampir 9 tahun di dunia nyinden tuh bisa tetap konsisten tuh, prinsipnya apa? Mungkin dari sukanya itu, Pak. Jadi ketertarikan untuk mempelajari kesenian Jawa itu. Jadi masih konsisten ke sinden. Mungkin ada selain itu apalagi, selain suka tetap bertahan itu, nanti kira-kira saat kuliah sudah selesai atau lanjut terus? Kalau masih ada waktu luang itu masih lanjut terus, Pak. Lanjut ya. Nanti kuliahnya ambil di seni atau umum? Kalau kuliah umum, Pak. Umum ya. Ya, karena berkesenian itu cuma hobi. Kita hanya menyalurkan hobi. Kalau kuliah tetap umum biasa. Maksudnya kuliah yang dekat-dekat dengan seni itu? Tanya di mau kemana, Devi, rencananya? Pengennya ke UGM, Pak. Ke mana? UGM? Iya. Ya, oke, Pak Mado, doakan aja lah, dan bisa diterima ya di UGM. Tapi nyindennya tetap? Masih, kalau masih ada waktu luang gitu, masih, Pak, nyindennya. Nyindennya masih ya, lanjut terus ya. Oke. Oh ya, Devi tadi belum dijawab ya Pak tadi. Ada cerita yang berkesan sampai sekarang soal nyinden, di dunia nyinden, ikut dalam, mungkin pernah telat dalangnya atau gimana? Ada nggak cerita-cerita yang ada berkesan sampai sekarang masih teringat terus? Ada nggak? Iya. Kalau yang berkesan sangat teringat bagi saya itu, Pak. Saya kan anak SMA. Nah, terus ikut nyinden. Itu saya oleh dalang. Oleh dalang? Dalang, iya. Gimana? Yang dikiranya yang bagus-bagus itu cuma dari SMKI atau dari
sekolah berkesenian itu. Tapi dari SMA ada. Iya, agak tidak gimana ya Pak? Ya disepelekan gitu. Terus Devina Iya, pada waktu itu gimana? tapi saya tunjukkan perform saya dan ternyata habis disepelekan itu saya langsung dijawab lagi. Oh gitu, jadi awalnya nggak percaya masa anak SMA bisa nyinden. Ya, oke, yang memang kebanyakan yang sinden itu dari dari sekolah kerawitan ya, atau ya. Oke. Ini oke Pak Devi, yang gimana contohnya? Sudah temu? Contohnya yang nyinden lagi, gending lagi. Enggak apa, gending apa misalnya. Mudane Sang Prabu Kresna Rama tunggal basaning Baskara. Itu Pak, kalau gending. Itu yang sulitnya yang tadi yang tinggi tadi. Iya, maksudnya kita menyesuaikan dari notasi kayak notasi karawitan gitu. Begitu ya. Kalau karawitannya juga kesusahan, Pak. Begitu ya. Dan itu tidak bisa instan ya, butuh waktu lama ya. Oke, itu tadi otodidak, tadi memang murni otodidak, Devina, dari tidak ada membina secara khusus. Mungkin guru SMP dulu Pak sama sekarang itu dari sanggar-sanggar gitu kan ikut sanggar. Oh, ikut sanggar, Devina. Gimana Pak? Devina ikut sanggar sampai sekarang. Iya, sanggar Pak. Sanggarnya di dekat sanggarnya ya diberingin sama di Gedung Perahu. Begitu, berarti juga masih aktif ya. Itu latihan ya? Iya. Setiap hari apa latihannya? Kalau yang diberingin itu setiap minggu, pasti. Kalau yang satunya itu nggak tentu Pak. Kalau waktu luang gitu baru latihan. Oh gitu ya. Tapi setiap minggu harus tetap latihan ya? Iya. Di samping latihan di sanggar, di rumah juga latihan. Iya. Ya. Devina selain nyinden juga hobi tari ya? Iya, hobi tari Pak. Itu juga sejak SD? Kalau tari itu malah sejak masih PAUD gitu. Oh gitu. Sejak PAUD? Itu ikut lomba-lomba gitu. Oke. Sampai sekarang? Itu sanggar juga? Kalau tari nggak ikut sanggar Pak. Cuma sekolahan ditunjuk kayak gitu. Oh gitu. Oke. Nggak kesulitan membagi waktu. Latihan tari, latihan sinden. Alhamdulillah Pak. Yang penting membagi waktu gitu. Kadang-kadang kan ada pantangan-pantangan ya untuk sinden itu biar vokalnya bagus. Ada nggak pantangan makanan atau minuman? Kalau pantangan alhamdulillah tidak ada. Nggak ada ya? Iya. Misalnya es yang pedas-pedas, nggak ada? Ada Pak. Oh, yang penting nggak terlalu sering ya. Ya pokoknya ya, es boleh, pedas-pedas boleh. Gitu. Jadi tidak ada resep khusus ya. Yang penting murni latihan ya. Ya murni latihan. Mungkin untuk menjaga suara itu bisa pakai kencur, makan kencur gitu Pak. Oh gitu. Di apa? Di parut atau langsung? Terus diperes.
Oh, gitu. Oke, oke, oke. Eh, Devi juga ikut lomba, pernah ikut lomba vokal ya? Pernah? Pernah. Di Ya di SMP atau SMA? di SMP juga, di SMA juga. Terus? Kalau SMP itu kan yang pertama kelas 7 itu Pak yang juara 1 langgam Terus? jari. Yang kedua FLS itu dapat harapan 3. Terus ya di SMA? SMA ini solo vokal dapat juara 2 kabupaten. Solo vokal berarti ya jauh ya. Nyinden suruh solo vokal. Iya, karena pop. Oh, pop. Masih nggak lagunya apa? Ya. Lagunya Anganku Anganmu. Masih ingat? Masih. Nah, gimana Devi? Coba. Yang pop ini pop ya tadi ya sudah, langgam sudah. Oh iya. Ya pop. Tiada berapa yang ku rasakan, tajam menusuk tak beralasan. Kita sudah dingin hati. Dulu kita pernah saling memahami, sekian merasa telah menyakiti. Kita terlalu parasan. Setiap katamu cerminan hatimu, ikan berarti. Jangan sia-siakan waktumu untuk membenci. Satu carikan tujuan kita, hilangkan segala perdebatan yang sia-sia, berlari ke arah yang sama bukan masalah. Semua punya ruang, lukis yang kau mau, karena ceritamu milikmu. Tuh Pak. Ya, terima kasih. Dapat juara 2 ya? Iya Pak. Ya, Andrea berarti dapat piagam, dapat penghargaan, berada bisa untuk masuk perguruan tinggi nanti. Jalur senam BTN. Mudah-mudahan deh, Devina ya. Amin Pak. Ya, di UGM mau masuk apa rencananya? Mau jurusan apa? Psikologi? Enggak gitu Pak. Betul, betul psikologi. Masih bingung. Oh, bingung ya, nanti dirembuk ya dengan orang tuanya. Pak Bunda hanya bisa mendoakan lah, mudah-mudahan bisa diterima lah di UGM yang menjadi kampus favoritnya Devina. Tapi tetap ya, nanti ya nyanyinya tetap, nyindennya tetap, siapa tahu ya nanti di perguruan tinggi mungkin lebih berkembang lagi. Gitu. Ya. Kemudian jadi uang dari job-job itu bisa untuk tidak merepotkan orang tua ya. Jadi mau apa bisa sendiri ya. Beli apa, dan uangnya itu tidak semata-mata digunakan untuk Devina, juga bantu orang tua atau gimana? Ya kalau uang orang tua sih lebih menyaranin untuk menabung itu Pak, kan juga meringankan beban orang tua buat kuliah itu. Oh gitu, jadi memang ya untuk Devina sendiri, tapi bukan untuk dihabiskan, tapi untuk ditabung kuliah ya. Iya. Dan sekarang udah banyak ya. Alhamdulillah. Udah banyak ya. Alhamdulillah ya. Jadi ya mudah-mudahan uangnya bisa mencukupi ya nanti untuk kuliah di perguruan tinggi ya di UGM ya. Tapi meskipun di corona masih latihan ya? Atau sudah total berhenti total? Masih latihan. Masih latihan ya. Cuma jobnya sama sekali tidak ada. Ada tapi jarang Pak. Oh jarang ya. Jarang. Job live streaming gitu. Gimana? Job untuk live streaming di YouTube. Oh, live streaming di YouTube. Channel YouTube.
Apa-apa? Punya channel YouTube, Devina? Saya diajak untuk saya di job untuk live Oh streaming gitu. gitu loh Pak. Oh gitu. Ya, live streaming ya. Ya. Anak-anak yang pelajar-pelajar itu berarti yang suka nyinden tuh tidak banyak ya dari jalur umum ya, anak SMA, Ya, SMA. sih sudah lumayan banyak Pak yang mempelajari sinden. Mempelajari dan sudah tahap sampai job ya, atau sekedar Ya, belajar. sudah banyak juga Pak yang dapat job-job kayak gitu. Oke. Harapannya apa Devi ke depan? Mungkin ada yang belum kesampaian kaitannya dengan sinden ini. Harapannya kan kalau remaja saat ini kan mungkin merasa malu Pak untuk belajar berkesenian gitu. Harapan saya itu nggak usah malu untuk belajar berkesenian karena itu kan keseniannya kita dari orang Jawa. Nanti atau diklaim oleh negara-negara lain. Jadi kita harus melestarikan, harus melestarikannya. Oke. Jadi tidak sekedar menjadi hobi, terus juga ikut melestarikan budaya daerah ya. Iya Pak. Oke. Pernah nggak keinginan ingin tampil dengan siapa atau di mana tuh? Nah, tampil mungkin di Jakarta atau di luar Jawa, pengen nggak Dewi? Atau mungkin pernah? Oh, pernah yang di TMII. Oh, TMII ya? Yang di Jawa Timur, iya. Itu mewakili dari Ngawi atau dari mana? Mewakili Surabaya juga. Surabaya? Iya. Itu waktu SMP atau SMA? Waktu SMP. Waktu SMP ya? Tapi Devina bagian nyinden atau gamelan? Bagian nyinden, Pak. Nyinden ya? Iya. Itu berarti tahun berapa itu? Sudah lama dari SMP ya? Ya, alhamdulillah lancar ya? Alhamdulillah lancar, Pak. Ya, yang penting disyukuri Devina ya punya keterampilan, punya skill dan gede nyinden dan juga bisa bisa menabung untuk biaya kuliah. Ya, dan nanti habis corona ada tanggapan lagi entah dalam lokal, entah dalam luar kota, yang penting ada tanggapan dan Devi bisa menyalurkan hobinya. Oke, ada yang ingin sampaikan Devina? Mungkin sudah tadi itu Pak, mungkin yang remaja tidak usah malu untuk berkesenian. Ya, apapun yang penting itu baik, apalagi untuk melestarikan budaya daerah. Kegiatan positif. Oke, baik Devina, untuk ngobrol bareng kali ini, saya rasa sudah cukup ya. Jadi Devina ini mulai pegang gamelan, mulai SD, SMP sudah nyinden sampai sekarang, dan harapannya ke depan tetap nyinden meskipun kuliahnya tidak di perguruan tinggi yang seni, tapi hobinya tetap tersalurkan. Doa Pak Ponco mudah-mudahan Devina pengen ke UGM bisa diterima, ya bisa membanggakan orang tua dan cita-cita bisa tercapai. Saya rasa itu Devina. Terima kasih dari Pak Ponco dan ke depan makin sukses, sehat selalu dan salam ke orang tuanya. Oke. Baik pemirsa, demikian tadi ngobrol bareng saya dengan Devina ya, Dwi Rianti yang punya hobi yaitu nyinden dan sudah tampil di beberapa tempat. Mudah-mudahan ini juga tidak sekedar hobi tapi juga menjadi upaya untuk melestarikan budaya. Sekian, terima kasih. Ketemu lagi acara ngobrol bareng dan dukung channel Pak Ponco dengan subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.